Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau bersemangat menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Sayhari. Ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan ke jalan semangat untuk ilmu agama yang nomor 5. Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah dalam menuntut ilmu. Kedua, mengetahui semangatnya para ulama dalam menuntut ilmu agama. Yang ketiga, mengetahui keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Dan yang keempat, berkaitan tentang bagaimana menghilangkan sebab-sebab kemalasan, bagaimana menghilangkan sebab-sebab kejenuhan dalam menuntut ilmu agama. Nah, dan ikhwati fillah a'azanallahu wa iyyakum, kita sampai di jalan yang ke-5. Temanya adalah ma'rifatu kaifa kana as-salafu yatahassaruna wa yabkuna ala fawatil ilmi. Mengetahui bagaimana para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, ulama salaf, mereka itu yatahassaruna, merasa rugi, wa yabkuna, dan menangis, merasa rugi dan menangis, ala fawatil ilmi, jika mereka tidak mendapatkan ilmu. Kalau antum masih mengingat jalan kedua yang disebutkan oleh penulis yang berkaitan tentang mengetahui semangat para ulama salaf dalam belajar, dan beliau menceritakan kisah-kisah bagaimana Imam Syu'bah bin Hajjaj menimba ilmu, memaksa gurunya untuk memberikan hadis padahal sedang sakit. Kemudian juga antum juga telah mengetahui kisah Abdullah bin Hamud Az-Zabidi yang tidur di kandang onta atau kambing gitu ya. Kemudian antum juga telah mengetahui kisah Yahya bin Ma'in. Kemudian juga antum telah mengetahui ada kakek-kakek atau orang tua yang menuntut ilmu sampai kencing di tempatnya gitu ya. Kemudian antum juga mengetahui perkataan Imam Syafi'i dalam semangatnya beliau dalam menuntut ilmu agama. Kemudian juga antum mengetahui
semangatnya Sa'id bin Jubair, seorang ulama. Kemudian antum juga mengetahui kisahnya Abu Mansur Muhammad bin Husain An-Naisaburi. Kemudian antum juga mengetahui kisahnya Abu Hamid Al-Isfarayini dan yang lainnya tentang semangatnya mereka menurut ilmu agama. Nah, mereka ini semangat dalam menuntut ilmu agama sehingga ketika mereka tidak mendapatkan ilmu, nggak cuma ulama yang kita sebutkan ya, ulama-ulama yang lain yang belum disebutkan penulis ini, ketika mereka berusaha menuntut ilmu dan tidak mendapatkan ilmu, maka yang terjadi pada diri mereka rasanya penyesalan. Ada rasa penyesalan, kemudian bahkan tidak sedikit dari para ulama salaf mereka menangis karena tidak mendapatkan ilmu. Dan ini akan dibahas oleh penulis rahimahullah. Ya, penulis mengatakan, "Hadzal ilmu syar'iyyu huwa kanzun nafis wa jawharatun ghaliyatun. Walamma walamma aqala as-salafu hadhihi al-ma'aniya كانوا يتحسرون على فواته عليهم كتحسرهم على فقد الأبناء والزوجات والأموال فتأمل معي هذه الدموع والحسرات والزفرات على فوات العلم الشرعي." Beliau rahimahullah, ilmu agama merupakan pusaka yang sangat berharga, benda yang sangat berharga, ya, perhiasan yang sangat berharga, ilmu agama. Bagaimana tidak? Karena ilmu agama warisan Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah adalah makhluk termulia, teragung, dan warisan para Rasul yang lainnya juga. Sehingga apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ilmu agama merupakan kanzun nafis, pusaka yang sangat berharga, ya, benda yang berharga, bagaikan berlian yang harganya bertriliun atau ber-mm. Wa jauharatun ghaliyatun, ya, bagaikan permata. Jauhara itu artinya permata. Ghaliyatun, yang begitu mahal. Nah, kenapa bisa ilmu agama itu bagaikan permata yang sangat mahal? Karena ketika seorang sudah mendapatkan ilmu dan sukses dalam menuntut ilmu, dia akan langsung di bawah derajatnya para nabi dan rasul. Masih ingat kan perkataannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia derajatnya masuk ke dalam derajat siddiqin, derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan siddiqin derajatnya di bawahnya para nabi. Ketika seorang sudah mendapatkan ilmu, maka dia akan lebih mudah masuk ke surga. Karena dia telah mengetahui banyak sekali cara untuk mendapatkan pahala. Kalau dia mau mengamalkan ilmunya, insya Allah, dengan izin Allah, Allah akan masukkan dia ke surga. Sehingga betul perkataan penulis, ilmu adalah kanzun nafis wa jauharatun ghaliyah. Merupakan pusaka yang berharga dan permata yang sangat mahal nilainya. Ya. Kalau orang yang sudah menuntut ilmu agama, menjadi ulama, kemudian diminta untuk menukarkan ilmu dengan permata yang harga bertriliun-triliun atau bermiliar-miliar, maka ulama tadi tidak akan mau. Tidak akan mau menukarkan apa? Ilmu yang telah mereka miliki, yang merasuk dalam hati mereka, dengan harta duniawi yang fana ini. Ya, ini terbukti betapa banyak para ulama salaf mereka diberikan sesuatu dari duniawi tapi mereka tolak. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya mereka luar biasa. Ya.
tidak terfitnah dengan harta duniawi. Karena mereka sudah memiliki apa? Jauharatun ghaliyah. Mereka telah memiliki permata yang mahal nilainya. Gak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan kelebihan ilmu, diberikan ilmu, difahamkan agama, faqad utiya khairan katsira. Maka orang tadi akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, ketika antum sudah mengetahui kedudukan ilmu bagaikan permata yang mewah, yang mahal harganya, melebihi tas-tas branded, melebihi perhiasan-perhiasan yang mewah, yang mahal harganya, maka itulah yang difahami ulama salaf zaman dahulu. Ulama salaf zaman dahulu sudah memahami betul. Bahkan mereka sudah memahami hakikat ilmu agama, keutamaannya bagaikan permata yang mewah dan mahal sejak dari kecil. Sehingga kata penulis, walamma aqala salafu hadhil ma'aniya, tatkala para ulama salaf sudah memahami bahwasannya ilmu itu luar biasa, pusaka yang berharga, kemudian permata yang mahal. Ketika ulama salaf sudah memahami kedudukan ilmu, kanu yatahassaruna ala fawatihi alaihim. Mereka sangat merasa rugi, menyesal jika terlewatkan satu ilmu saja. Subhanallah. Bagaikan para penjual yang memburu dagangan, kulaan, tapi dengan mengharapkan apa? Keuntungan yang besar sekali. Dia menjual barang-barangnya untuk mendapatkan rabh, mendapatkan keuntungan. Ya. Ketika ahlu dunia saja, orang-orang bisnis, pembisnis, mereka ketika terlewatkan satu bisnis saja mereka bisa sedihnya uring-uringan. Ya, mereka terlewatkan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Nah, begitu juga para ulama. Man humani la yashba'an talibu ilmin wa talibu dunya. Dua orang yang tidak pernah sama sekali merasa dirinya cukup, selalu ingin bertambah dan rakus, ada dua. Yang pertama penuntut ilmu, yang kedua penuntut dunia. Orang-orang pembisnis seperti itu, yang kehidupannya cuma dunia, 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 dunia. Nah, ulama salaf mereka mengetahui kedudukan ilmu, akhirnya apa ikhwah? Yatahassarun. Mereka menyesal, mereka merasa rugi, terlewat ilmu. Katahassurihim ala faqdil abna'i wazzawjati wal amwal. Sebagaimana mereka kayak terlewat kehilangan seorang anak, seorang putra, seorang putri, atau seorang istri, atau harta. Subhanallah. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Lihatlah. Mereka bersedih sebagaimana kesedihan meninggalnya anak mereka. Mereka bersedih ketika berpisah dengan istrinya, ketika berpisah dengan hartanya. Seperti itu. Merujukkan ilmu itu sudah merasuk ke dalam diri para ulama salaf. Antum flashback lagi, lihat bagaimana semangatnya mereka dalam menuntut ilmu agama. Sehingga mereka tidak mau apa? Terlewatkan. Kemudian kata penulis, fata'ammal ma'iya hadhihi ad-dumu' wal hasarat waz zafarat ala fawatil ilmi syar'i. Maka mari kita nikmati, kita hikmati bagaimana kesedihan para ulama salaf dan perasaan rugi mereka atas kehilangan ilmu yang terlewatkan.
Yang pertama, kisah Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, seorang imam yang dari beliau lahirlah ulama-ulama besar seperti murid beliau Sufyan ats-Tsauri, kemudian Sufyan bin Uyainah, kemudian Abdullah bin Mubarak, kemudian ulama-ulama yang besar lainnya. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj yang meninggal pada tahun 160 Hijriah. Kata penulis, "Zakaru li Syu'bata ibni Al-Hajjaj hadithan lam yasma'hu, faja'ala yaqul wa huznah, ay annahu yatahassaru ala annahu lam yasma' ala hadha al-hadith min asy-syekh." Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj pernah disebutkan beliau ini, dalam biografi beliau tentunya, pernah suatu ketika beliau tidak mendapatkan satu hadis, bukan 2, 3, 4, satu hadis saja. Misalkan tidak mendapatkan sanad innamal a'malu binniyat. Yang beliau lakukan apa? Beliau mengatakan wah huznah, alangkah sedihnya. Kalimat apa? Yang menunjukkan beliau ini yatahassar ala annahu lam yasma' hadzal hadits minasy-syekh. Merasa rugi lantaran beliau tidak mendapatkan hadis dari gurunya. Subhanallah. Masih ingat kan Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj? Beliau mendatangi gurunya yang bernama Khalid bin Hazza. Nah, semoga Allah merahmati keduanya. Lalu Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata kepada gurunya, "Wahai Abu Al-Munazil, engkau memiliki hadis tentang ini dan ini. Tolong ajari aku." Maka ketika itu sang guru Khalid bin Al-Hazza, ya, beliau sedang sakit. Dan beliau mengatakan, "Saya sedang sakit," pada Syu'bah. Maka yang dilakukan Syu'bah apa? Hanya satu hadis saja. Tolong ajari aku. Satu hadis saja. Cuma engkau nyebutin aja. An fulan, selesai. Dah. Ya, mendesak gurunya sampai akhirnya apa? Syu'bah bin Al-Hajjaj ya, terus mendesak. Seperti yang Ana bilang, ini sebenarnya bukan guru atau murid, bukan ya. Ya, kayak seperti teman seperti itu, kedudukannya sama. Tapi ulama salaf mereka luar biasa. Satu sama lain saling mengambil ilmu, saling mengambil faedah. Nah, akhirnya apa? Sang imam tadi, gurunya tadi, Khalid bin Al-Hazza pun memberikan hadis. Yang memberitahukan hadis yang ditanyakan oleh Imam Syu'bah. Setelah selesai, Imam Syu'bah mengatakan apa? Kepada gurunya, "Sekarang kalau kamu boleh mati. Silahkan, kalau mau meninggal dunia silahkan." Lihat semangat beliau. Dan ingatlah perkataan Imam Syu'bah, ya, yang beliau mengatakan, "Saya tidak pernah melihat seorang pun di pagi-pagi buta, ya, berjalan di jalan-jalan pagi-pagi buta sebelum subuh gitu, kecuali dua orang. Pertama orang gila, yang kedua pencari ilmu, penuntut ilmu hadis. Dan beliau termasuk ulama hadis." Lihatlah. Orang gila tidak perlu diherankan. Ya kan orang-orang gila, nggak usah kita terlalu heran. Tapi kalau penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu yang berjalan pagi hari agar segera sampai di halaqah, di sebuah tempat gurunya mengajar, agar tidak terlambat pelajarannya. Dan ini termasuk hal yang terpuji. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Imam Syu'bah semangatnya yang begitu luar biasa. Pernah beliau apa? Tidak mendapatkan satu hadis, beliau mengatakan wah huznah. Betapa ruginya, betapa sedihnya. Lihat kesedihan mereka. Kemudian yang kedua, asar yang kedua sebutkan an Abdurrahman
ibni Ahmad al-Baghibani rahimahullah qal rahaltu ila ibni Khalafin asy-Syirazi binaisabur li asma'a minhu al-haditha fadakhaltu Naisabur wa ana a'du ila bait ibni Khalaf ay min shiddati syauqi wal hirsi ala liqa'i syaikhi falaqitu Aba Nasrin al-Asbahani rahimahullahu ta'ala fa'atabani wa qala ta'ala ma'i ut'imka awwala faqaddama li at-ta'am falamma akalna wa faragna akhraja li masmu'atihi ay al-ahadith allati sami'aha min asy-syaikh an ibni Khalaf wa qala laqad mata wa dafantuhu wa dafantuhu biyadi. Qala Abdurrahman fakadat mirarati tanshaqqu ay minal hasrati wal alami wal huzni ala maut ibn Khalaf wa anni lam atlubul ilma ala yadayhi. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, seorang salaf yang bernama Abdurrahman Abdurrahman bin Ahmad al-Baghibani rahimahullah. Beliau mengatakan, aku pergi menuju rumahnya. Saya pergi menjumpai Ibnu Khalaf asy-Syirazi. Ibnu Khalaf asy-Syirazi, seorang ulama ahli ya, tapi bukan ulama agama. Al-adib, nah ya nahwu gitu ya. Nah, pokoknya ulama tapi bukan ulama agama banget gitu. Ulama nahwu ya ikhwah. Syekh Al-Allama An-Nahwi Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Umar bin Khalaf Asy-Syirazi thumma An-Naisaburi Al-Adib. Orang thiqah. Nah, intinya Abdurrahman bin Ahmad al-Baghibani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, saya pergi rihlah menuntut ilmu untuk menjumpai Ibnu Khalaf asy-Syirazi yang kala itu beliau tinggal di Naisabur. Naisabur itu daerah Iran sana, ke atasnya lagi. Nah, tempatnya Imam Muslim juga, Naisabur. Untuk apa ikhwah? Untuk mendapatkan hadis darinya. Lihat, ulama salaf dulu, mereka walaupun ahli nahwu, walaupun ahli bahasa, mereka juga membawa hadis Nabi SAW. Jadi ulama dulu itu menguasai hampir semua bidang-bidang ilmu agama. Walaupun nanti akan ada satu yang cenderung yang terkenal begitu ya, misalkan ulama fikih atau ulama apa, tapi rata-rata semuanya paham. Tapi beliau lebih terkenal ulama nahwu gitu. Jadi Abdurrahman datang ke Naisabur untuk meminta hadis, mendengarkan hadis Nabi SAW. Nah, kemudian setelah itu, kata beliau, Abdurrahman mengatakan, saya masuk Naisabur dan segera menuju ke rumah Ibnu Khalaf karena sangat rindu dan ingin bertemu gurunya. Nah, saya bertemu dengan Abu Nasr al-Asbahani dan ia berkata, mari makan bersama kami. Mari bersama kami.
Anda akan saya jamu dulu. Kata siapa? Abu Nasr Al-Asbahani. Jadi ada 3 orang nih ya. Pertama Al-Baghibani, Abdurrahman bin Ahmad, kemudian Ibnu Khalaf Asy-Syirazi yang kedua, yang ketiga Abu Nasr Al-Asbahani. Jadi Abdurrahman sudah menurut ilmu jauh sekali, korbankan waktu dan menempuh jarak yang begitu panjang. Akhirnya beliau sampai di Naisabur, ketemu seorang salaf yang bernama Abu Nasr Al-Asbahani rahimahullah. Nah, kemudian ayo masuk. Ta'ala ma'i ut'imka awalan. Ayo sini dulu, masuk ke rumahku ya. Saya akan jamu kamu. Nah, ulama salam mereka kan luar biasa. Ya, ketika datang dari luar kotanya atau luar daerahnya, mereka menjamu. Terkhusus penuntut ilmu. Nah, akhirnya apa ikhwah? Abdurrahman tadi, dia memenuhi undangannya. Nah, ke rumahnya Abu Nasr Al-Asbahani dan diberikan makanan. Falamma akalna wa faragna, tatkala sudah selesai makan, Abdurrahman tadi selesai makan, kemudian faragha, selesai, akhraja li masmu'atihi ay al-ahadith allati sami'aha min asy-syekh Ali bin Khalaf. Abu Nasr Al-Asbahani dia mengeluarkan untuk siapa? Abdurrahman tadi. Hadis-hadis yang pernah dia dengar dari gurunya bernama Ibnu Khalaf. Nah, jadi mau dikasih tahu, nih anak bentar dulu ya, udah makan selesai, biasa ngobrol-ngobrol dulu kan. Nih anak kasih kamu hadis-hadis gitu. Saya mendengar dari guru ya Ibnu Khalaf Asy-Syirazi. Hadisnya dari sini gitu. Pokoknya kan udah kita jelaskan bahwa saya ulama salaf dulu menulis ya hadis itu selain dihafal mereka juga tulis hadis-hadis Nabi SAW dari fulan kayak gitu ya. Nah, beliau cerita seperti itu, memberitahu. Udah selesai. Waqala, dan dia mengatakan beliau telah wafat dan saya yang menguburkannya. Oh. Abu Nasr Al-Asbahani mengatakan kepada Abdurrahman yang tadi jauh-jauh mau pergi kemana? Ke Ibnu Khalaf Asy-Syirazi. Wahai saudaraku, laqad mata wa dafantuhu biyadi. Sungguh sang gurunya siapa? Abu Nasr sama Abdurrahman tadi yang bernama Ibnu Khalaf Asy-Syirazi, beliau sudah meninggal, sudah rahimahullah. Sudah meninggal. Sedih kan? Ya, sedih. Sudah meninggal, ikhwah. Terus apa kira-kira tanggapan dari Abdurrahman? Abdurrahman mengatakan habis makan padahal ya, fakadat mirarati tanshaqqu. Hampir saja hatiku tercabik-cabik. Hatinya beliau tercabik-cabik. Terpotek-potek, terpotong-potong. Idza syamsu idza sama'u syaqqat. Nah, tansyaq. Kenapa kok bisa hatinya sampai terpotek-potek kayak gitu ya, ikhwah? Lantaran beliau apa? Rugi, ya, sedih karena meninggalnya Ibnu Khalaf Asy-Syirazi, karena nggak dapat ilmu dari beliau. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ulama salaf sudah jauh-jauh ya, belum ada motor, belum ada pesawat gitu kan. Jauh ke sebuah tempat ingin menimba ilmu dari
seorang ulama sang guru Ibnu Khalaf Asy-Syirazi. Tapi sampai di sana apa ikhwah? Subhanallah, ternyata gurunya sudah meninggal. Akhirnya beliau mengatakan fakadat mirarati tansyaqqu. Hatiku hampir saja hatiku tercabik-cabik, terpotek-potek karena sedihnya luar biasa. Nah kita, ya ampun, ya Allah, subhanallah, ya datang cuma berapa menit doang dari rumah ke masjid, sampai di sana apa? Gak ada ustadznya, seneng. Atau santri-santriwati, ya ustadznya izin, seneng. Seneng. Subhanallah. Ulama salaf mereka kehilangan satu hadis saja sedihnya luar biasa. Meninggalnya guru tuh lihat. Antum masih ingat kan kisahnya Yahya bin Ma'in yang meminta gurunya, ayo kasih tahu ke hadis beriku, ya berikan kepadaku hadis, tapi dari apa yang kamu tulis jangan dihafal. Kemudian beliau mau apa? Mau beranjak dari tempat duduknya, mau ngambil bukunya. Ternyata apa ya, wah? Yahya bin Ma'in menarik. Jangan deh. Saya takut kamu meninggal dunia sebelum menyampaikan hadis. Lihat, luar biasa. La ta'aridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal buq'ati. Luar biasa ulama salafus salih. Nah. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Asar yang berikutnya yang ketiga. Qala Abu Ali Al-Farisi rahimahullah, waqa'a hariqun bi Baghdad fa'akala kulla kutubi wa kuntu qad katabtuha bi khatti yadi. Fabaqitu syahraini la ukallimu ahada min syiddatil hammi wal ghammi alladhi nazala bi wa aqamtu muddatan zahilan mutahayyira. Ya, berkata Abu Ali Al-Farisi. Kalau antum perhatikan apa? Rata-rata ulama-ulamanya kayak baru kan ya, Wah? Kayak nggak pernah terdengar kan antum. Namanya siapa sih ini? Ya, Abu Ali Al-Farisi. Siapa beliau itu? Nah, kalau antum perhatikan, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, akan sedikit antum ini mendapatkan cerita-cerita dari ulama-ulama terkenal. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, imam yang lainnya gitu kan. Karena rata-rata mereka adalah ulama agama. Dan mereka betul-betul apa? Sangat menjaga hati mereka. Dari keikhlasan. Lihat Imam Ahmad. Ya, sedikit ibarat kata perkataan mereka, tapi yang ada ulama-ulama yang ibarat kata nggak terkenal. Ya seperti Abu Ali, kan nggak kenal kan? Abu Ali Al-Farisi. Kemudian tadi Ibnu Khalaf Al-Syirazi kan nggak tahu, nggak kenal. Kayak belum pernah dengar Abdurrahman Al-Baghibani, nah. Kemudian Abu Nasr Al-Asbahani kan nggak terkenal. Ya kan? Tapi mereka cerita-cerita seperti ini. Ibarat kata mereka saja seperti itu, apalagi Imam Ahmad dan yang lainnya. Mesti akan lebih dahsyat, paham ya ikhwah? Nah, Abu Ali Al-Farisi ini siapa sih ternyata? Siapa sih ikhwah? Ternyata dia sama seperti Ibnu Khalaf Asy-Syirazi. Dia seorang ulama bahasa. Ya. Seorang ulama bahasa, fokusnya ke bahasa Arab begitu. Nahwu, shorof dan yang lainnya. Ya. Abu Ali Al-Farisi. Nah, beliau meninggal tahun 80 Di antara muridnya beliau adalah Ibnu Jinni sama Abdul Qadir Al-Jurjani. Antum pernah dengar buku Nahwu Jurjani enggak? Nah, ya. Jurjani. Beliau meninggal 300-an. Jurjani sama Ibnu Jinni. Nah, beliau ini bercerita, tapi beliau juga ulama juga, sebagaimana yang kita telah jelaskan. Ulama dulu itu mereka ahli dalam segala bidang, tapi ada fokusnya begitu, terkenalnya. Abu Ali Al-Farisi beliau mengatakan, waqa'a hariqun bi Baghdad. Pernah terjadi kebakaran yang besar di negeri Baghdad. Nah, pernah terjadi kebakaran yang begitu besar
yang ada di Baghdad. Nah, kemudian kata beliau, yang menghanguskan semua buku-bukuku. Semua buku-bukuku hangus, tak tersisa menjadi abu. Padahal saya menulisnya dengan tangan saya sendiri. Beliau menulis buku dengan tangan sendiri. Pada zaman dulu kan belum ada mesin fotokopi. Kalaupun mereka lelah, mereka meminta orang lain untuk menuliskan dan membayar upah. Abu Ali Al-Farisi ya menulis buku-bukunya dengan tangan beliau sendiri. Faidah apa ikhwah? Hilang. Kebakar semuanya. Dan beliau menceritakan kesedihan beliau sampai beliau mengatakan fabaqitu syahraini la ukallimu ahadan. Maka aku pun apa? Cuma terdiam sendirian, nggak berbicara sama seorang pun selama 2 bulan. 2 bulan nggak ngomong sama teman, 2 bulan nggak ngobrol sama teman, 2 bulan nggak ngobrol sama siapapun termasuk istrinya mungkin. Intinya beliau tidak berbicara kepada siapapun. Kenapa? Kata beliau, min syiddatil hammi wal ghammi alladzi nazala bi. Lantaran diselimuti rasa sedih, kegalauan, kebimbangan yang turun, musibah terhadap musibah yang beliau dapatkan. Dan beliau mengatakan wa aqamtu muddatan zahilan mutahayyira. Bahkan saya terus-menerus sedih dan bingung, kebingungan. Lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Sekarang kan mudah tinggal fotokopi. Tapi apa? Semangatnya untuk ilmu subhanallah. Turun. Ulama salaf mereka apapun yang ini mereka tulis dengan tangan mereka. Ratusan halaman. Ribuan lembar. Mereka tulis dengan tangan mereka. Faidah musibah turun yang menghanguskan, menghabiskan semua buku-buku beliau. Akhirnya beliau pun apa? Langsung shock dan nggak bisa ngomong selama 2 bulan. Sama seperti wanita yang kehilangan suaminya. Sama seorang wanita yang kehilangan anaknya. Sama seorang anak kehilangan orang tuanya. Ini beliau tidak kehilangan anak, tidak kehilangan orang tua, tidak kehilangan istri. Tapi kehilangan buku catatan beliau yang beliau sudah tulis. Ilmu. Akhirnya apa? Nggak bisa ngomong selama 2 bulan. Bukan nggak bisa ngomong, beliau nggak mau ngomong sama orang lain sama sekali. Kesedihan yang menimpa beliau. Lihat. Ulama salaf. Aina nahnu min haula. Kalau kita dibanding sama mereka, subhanallah. Kata penulis, wa sadaqa man qala wa faqdul kitabi ka faqdis sawabi fa ya haula man qad adha'al kutub. Hilangnya kitab, ada seorang penyair mengatakan, wa faqdul kitabi ka faqdis sawabi. Hilangnya kitab seperti hilangnya pahala. Sawab. Faya haula man qad adha'al kutub. Alangkah buruknya orang yang menghilangkan kitab. Santri, seorang penuntut ilmu, kalau sudah selesai ujian, LKS, buku panduannya dibuang-buang di mana saja. Enggak cuma di Indonesia, bahkan mahasiswa-mahasiswa di sini juga sama. Dosen sudah capek-capek membuatkan tulisan. Selesai ujian cuma ditaruh di mana? Di teras, sudah bubar selesai. Wa faqdul kitabi ka faqdis sawab. Hilangnya buku ulama salaf itu seperti hilangnya pahala. Gimana sih kalau pahala hilang, ikhwah? Sedih kan? Antum capek-capek beramal, kemudian tidak diterima pahalanya
oleh Allah Subhanahu wa taala, sedihnya bukan main. Sama itu kondisi para ulama salaf. Faya haula man qad adaa al-kutub. Alangkah buruknya orang-orang yang membuang buku-buku. Makanya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad katanya, catatan beliau dari sejak SD itu katanya masih ada sampai sekarang. Berupa ilmu. Nah kita, sejak mulai kapan antum mencatat ilmu? Kalau antum hijrah 10 tahun yang lalu masih ada nggak catatannya? Apa antum jadikan bungkus tempe? Nah. Kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Asar yang berikutnya adalah asar dari Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani. Rahal al-muhaddithu Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani rahimahullah ila Baghdad wa huwa ibnu sitta asyarata sana karena mabniyah. Baik. Musari'an wa musabiqan liyudrika syekh al-muhadditha Aba Nasrin az-Zaini rahimahullah liyasma'a minhu ahaditha Ali ibn Ja'ad allati rawaha an Syu'bah. Seorang alul hadis yang bernama Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani, Abu Tahir As-Salafi, ya, seorang ulama dari negeri Asbahan, ya, terkenal dengan Al-Hafidh As-Salafi, yang meninggal tahun 9 berapa ini nggak disebutkan. Taib, intinya ulama salaf begitu ya. Al-Hadis Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani. Beliau ini pergi ke Baghdad. Baghdad itu ibu kotanya Daulah Abbasiyah. Ya, makanya di sana puncaknya ilmu banyak banget di Baghdad. Baghdad ibu kotanya dinasti Abbasiyah. Bukan Umayyah, kalau Umayyah di Syam sana, Damaskus. Nah, sana pusatnya. Dan perkembangan banyak sekali di sana, ulama-ulama berkumpul di sana. Hanya beliau ini, Ahmad tadi, ketika itu beliau masih berumur 16 tahun. Beliau pergi menemui ulama yang bernama Abu Nasr Az-Zaini. Bersegera, cepat-cepat gitu ya. Agar apa? Agar bisa mendengarkan hadis Ali bin Ja'ad yang diriwayatkannya dari Syu'bah. Falamma wasala ila Baghdad, tatkala Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani yang waktu itu umur 16 tahun. 16 tahun anak SMP. Nah, itu umur berapa menuntut ilmu? 16 tahun. Ya, sudah menuntut ilmu hadis, semangat. Tatkala beliau sampai di Baghdad, talaqahu naba'u wafati Az-Zaini. Fa'akhadha Al-Asbahani yabki wa yasihu wa yaqulu min aina li Ali ibn al-Ja'ad an Syu'bah. Tatkala beliau sampai di Baghdad, ibu kota tadi, beliau udah capek-capek, udah segera loh.
di Asbahan. Asbahan ini jauh, luar kota Baghdad. Ketika sampai di mana? Di Baghdad, ibu kotanya, ternyata beliau mendapatkan kabar berita duka atas meninggalnya Abu Nasr Az-Zaini rahimahullah, seorang ulama. Yang mana Abu Nasr ini dia memiliki sanad atau riwayat dari Ali bin Ja'ad dari Syu'bah terus sampai ke Nabi. Akhirnya apa ikhwah, ketika dapat berita syak, berita duka tadi, beliau langsung menangis, yabki. Nangis. Dan nangisnya apa? Histeris, wayasih, teriak-teriak kayak gitu. Gitu ya. Wayaqul, dan mengatakan, min aina li Ali ibn al-Ja'ad an Syu'bah. Dari mana saya akan mendapatkan hadis riwayat dari Ali bin Ja'ad bin Syu'bah? Coba lihat. Dari mana ikhwah? Ya jawabannya ya dari muridnya Abu Nasr tentunya kan. Tapi kan dalam sanad itu, dalam ilmu mustalah hadis, dalam sanad itu ada istilah sanad Ali, ada sanad nazil. Ali itu artinya tinggi, sanad Ali. Kemudian kalau nazil itu syaratnya rendah gitu. Nah, kalau sanad Ali antara dia sama Rasulullah itu orangnya dikit banget. Misalkan 4, ya 3, itu dikit banget. Namanya Ali, sanad Ali. Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kalau semakin panjang, maka itu namanya sanad nazil. Nah, beliau ini kan kepengennya yang Ali kan, semakin dekat gitu. Kalau semakin dekat kan semakin mudah ditelitinya. Tapi kalau semakin jauh, nah itu yang berat. Begitu. Intinya beliau menangis histeris, ya mungkin di jalan atau gimana, yang jelas beliau sedih banget, terpukul karena kematian seorang ulama yang bernama Abu Nasr Az-Zaini. Abu Nasr Az-Zaini yang meninggal dunia belum sempat, tadi siapa, Ahmad bin Muhammad Al-Asbahani ini mengambil ilmu darinya, riwayatan hadis. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, lihatlah para ulama salaf yang luar biasa. Dan beliau mengatakan wa ta'ammal fi hadhil hirqati wal hasrati al ajibati ala fawatil ilmi syar'i wallati yuhdithuna anha al imam Syu'bah bin al Hajjaj rahimahullah fayaqul. Ya. Sekarang beliau menyebutkan asar lagi dari Imam Syu'bah bin al Hajjaj. Ya, maka perhatikanlah ya, kerugian dan kesedihan yang begitu mendalam karena luputnya seorang dari menuntut ilmu, sebagaimana diceritakan oleh Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, gurunya guru-guru ya ulama hadis, ya meninggal tahun 160 Hijriah. Nah, beliau berkata, Imam siapa? Imam Syu'bah. Inni la azkuru al-haditha yafutuni. Ayafutuni sama'uhu ani minasy-syaikh fa amrut ay min syiddatil hasrati wal huzni ala fawatihi. Beliau mengatakan, inni la azkuru al hadits yafutuni. Saya mengingat sebuah hadis yang tidak bisa saya dengar dari guru saya. Dari guruku. Maka apa yang terjadi ikhwah? Fa amrut. Maka aku pun lantas jatuh sakit. Jatuh sakit. Karena apa ikhwah? Karena sangat sedih atas kehilangan hadis tadi. Yang awal tadi beliau sedih, wah huznah. Sekarang beliau apa? Sedih. Sampai membuat beliau sakit, jatuh sakit. Pernah nggak antum seperti itu? Nggak bisa kajian terus nangis histeris, tiba-tiba sakit. Itu menunjukkan apa? Beliau ini baperan dalam ilmu. Dan bagus.
Ketika mereka baperan dalam ilmu, akhirnya Allah mengetahui kesungguhan mereka, jadilah mereka ulama. Imam Syu'bah, ulama. Siapa yang tidak mengenal Imam Syu'bah? Ulama besar. Luar biasa, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Nah, kalau kita kan, aduh ya Allah, kayak nggak ada apa-apanya begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Syekh rahimahullah menyebutkan asar dari Ahmad bin Ibrahim bin Abbas. Wahadha Ahmad bin Ibrahim bin Al-Abbas yaqul rahimahullah yaqul lamma warada khabaru mautil imami Muhammad ibn mautil imami Muhammad ibn Ayyub Ar-Razi rahimahullah wa kana Ahmad yarghabu fi safari ila Ar-Razi liyatlubal ilm minhu walakin ahluhu mana'uhu min dhalik dakhaltu ad-dara wa bakaitu fajtama'a alayya ahli wa qalu ma asabak faqultu lahum mata Muhammad ibn Ayyub Ar-Razi mata Muhammad ibn Ayyub Ar-Razi منعتموني من ارتحال إليه قال أحمد فطيبوا خاطرتي وأذنوا لي ini salah ini bukan hamzah qat'i hamzah wasal وأذنوا لي في السفر والرحلة لطلب العلم عند الشيخ الحسن بن سنان Nah, seorang salaf yang bernama Ahmad bin Ibrahim bin Abbas, beliau mengatakan, tatkala sampai kepadaku berita duka meninggalnya Muhammad bin Ayyub Ar-Razi, seorang ulama ya, ulama hadis, ya, lebih terkenal dengan Ibnu Durais, Abu Abdullah Muhammad bin Ayyub Ar-Razi, seorang hafidh, ya, al-hafidh zaman ulama dulu itu bukan hafidh cuma Quran doang. Kalau sekarang mah orang hafal Quran 30 juz dibilang hafidh. Orang dapat sanad dibilang hafidh. Ya terlalu berlebih-lebihan. Ulama salaf dulu menyebutkan arti hafidh itu nggak sembarangan. Tapi sekarang kayak sudah ilmu, udah kejahilan merajalela. Al-Hafidh seorang hadis, ya, seorang muhaddits. Beliau memiliki kitab Fadailul Quran. Nah, tatkala sampai kepadaku berita duka meninggalnya Imam Muhammad bin Ayyub Al-Ar-Razi, maka beliau pun, apa yang beliau lakukan? Dakhaltud dar wa bakaitu. Aku pun masuk kamar dan aku pun menangis. Fajtama'a alayya ahli. Kemudian keluargaku serumah gitu ya. Langsung berkumpul karena nangisnya histeris gitu kan. Berkumpul dan akhirnya bertanya, "Ma'asabak? Apa yang terjadi? Kok kamu menangis seperti ini? Ada apa wahai putra kami gitu ya. Ya anak-anak kami atau kakak kami. Intinya ada apa yang sedang terjadi kok menangis seperti ini, histeris luar biasa seperti ini." Kayak sinetron, kayak film gitu ya. Faqultu lahum, maka Ahmad bin Ibrahim bin Abbas beliau mengatakan kepada mereka, keluarganya, mata Muhammad bin Ayyub Ar-Razi, telah meninggal Muhammad bin Ayyub Ar-Razi. Beliau sudah meninggal. Mana'tumuni min irtihali ilaih. Kalian semuanya melarangku untuk pergi kepadanya, untuk mengambil ilmu.
Jadi keluarganya ini melarang siapa? Si anak tadi untuk pergi. Entah apa yang menghalangi, mungkin poinnya dilarang. Mungkin nggak punya uang, nggak punya apa, intinya dilarang, nggak boleh pergi. Sama keluarganya, sama orang tuanya, sama ini. Sampai akhirnya guru yang mau ditimba ilmunya meninggal dunia. Akhirnya beliau sedih, nangis, kamar, histeris, teriak-teriak gitu ya. Beliau menangis. Apakah beliau kehilangan istri? Tidak. Apakah beliau kehilangan suami? Tidak. Apakah kok suami sih? Apakah beliau kehilangan anak? Tidak. Apakah beliau kehilangan orang tua? Tidak. Kok bisa nangis seperti itu? Beliau kehilangan apa? Seorang guru. Kehilangan ilmu. Karena ilmu itu ada dalam dada guru. Ilmu itu bukan di buku. Buku itu hanya sekadar perantara saja. Hakikat ilmu itu ada di guru. Allah mengatakan bal hiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ya. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an, ilmu itu ada Allah tancapkan dalam hati para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu tidak akan mencabut ilmu dengan perantara pencabutan seorang hamba yang saleh, tapi dengan dicabut nyawanya seorang ulama, seorang ustadz, seorang ustazah. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang berikutnya adalah asar, ya. Disebutkan oleh penulis, qala Sofadi, berkata Imam Sofadi, fi tarjamatihi lil wazir Jamaluddin Abil Hasan Jamaluddin Abil Hasan Ali bin Yusufa Al-Qufti. Al-Qufti apa Al-Qufti? Enggak dikasih harokat. Rahimahullah. Walahu hikayatun ajibatun fi gharamihi bil kutubi minha annaha waqa'at lahu nuskhatun malihatun min kitabil ansabi libni sam'ani bi khatti yadihi wa kana yanqusu tilka nuskha iddat ajza'in minha fabahatha an tilka al-ajza'il mafqudati bi kulli wasilatin mumkinatin falam yasil ilaiha. فلما كان بعد فترة اجتاز بعض أصحابه بالسوق فوجد أوراقا من كتاب الأنساب المفقود عند أحمد الباعية فاشتراها وأحضرها إلى الوزير القفطي لعلمه بحرصه عليها فاستدعى الوزير البائع وسأله عنه أي عن الكتاب فقال الرجل اشتريته في جملة أوراق وعلمته قوالب للقلانس فلما سمع الوزير ذلك حدث عنده من الهم والغم والوجوم ما لا يمكن التعبير عنه حزنا على ما فاته من أوراق الكتاب حتى أنه بقي أياما لا يركب إلى القلعة وهي قصر الحكم وقطع جلوسه أي لقضاء حوائج الناس وحضر عنده الأعيان يصلونه ويعزونه كما يصلى من فقد له عزيز والحكايات الدالة على عشقه للكتب كثيرة. Nah, yang berikutnya ini kisah panjang, tapi luar biasa. Berkata Imam Sofadi, ketika Sofadi menulis biografi Al-Wazir, seorang menteri yang bernama Jamaluddin Abul Hasan Ali bin Yusuf Al-Qifti, ia berkata, dia memiliki kisah yang mengherankan. Dia ini siapa? Ya, Jamaluddin tadi ya, yang menteri tadi, Ali bin Yusuf Al-Qifti. Beliau, ya, sang menteri, ya, memiliki kisah yang mengherankan tentang kesenangannya pada kitab, buku.
Buku Arab ya, bukan buku terjemahan. Di antaranya, dia pernah mendapatkan kitab Al-Ansab, karya Ibnu Sam'ani, dengan tulisan tangannya. Beberapa bagian dari isi kitab Al-Ansab itu telah hilang. Maka sang wazir tadi, menteri, ia mencari bagian itu dengan segala cara, namun tidak mendapatkannya. Suatu ketika, salah seorang temannya pergi ke pasar dan mendapatkan sebagian dari isi kitab Al-Ansab yang hilang di salah seorang pedagang. Dia membelinya dan segera membawanya ke Al-Qifti yang tadi ya, yang mencari-cari atau menteri tadi ya. Padahal menteri loh. Kedudukan tinggi kan, tinggal muda aja. Nah, dia temannya tadi ya, temannya membeli tadi yang hilang tadi dan segera membawanya ke Al-Qifti karena dia mengetahuinya begitu ingin mendapatkannya. Al-Qifti memanggil pedagang itu dan menanyakan kertas tersebut. Udah dikasihkan, terus Al-Qifti nanya sama pedagang tadi. Pedagang itu berkata, saya membelinya bersama kertas-kertas lain dan menjadikannya sebagai pembungkus peci. Ya Allah. Saya membelinya beserta kertas-kertas lain. Ya, beliau nggak sengaja, si pedagangnya nggak sengaja gitu kan. Tapi saya membeli kertas-kertas lain, tapi ternyata di kertas-kertas ini ada kertas yang kebetulan salinan dari tadi kekurangan yang hilang atau halaman yang hilang dari Al-Ansab tadi. Nah, saya membelinya bersama kertas-kertas lain dan menjadikannya sebagai pembungkus peci. Mendengar hal itu, Al-Qifti yang tadi wazir tadi, apa namanya? Ya, wazir menteri tadi ya, seketika langsung menjadi murung dan berduka tiada tara. Berduka tiada tara. Ia lemah, ia sedih karena hilangnya lembaran-lembaran kitab tersebut. Beberapa hari lamanya beliau tidak bisa masuk istana dan tidak bisa menerima tamunya. Orang-orang datang menjenguk dan menghiburnya sebagaimana menghibur orang yang kehilangan kerabatnya. Dan masih banyak lagi kisah tentang kecintaannya pada buku. Kalau antum yang mengikuti kajian sirah yang terakhir, halaman pertemuan ke-50, antum bakalan mengetahui bagaimana sedihnya ana, bagaimana kecewanya ana ketika apa? Melihat ada 3 foto, 3 halaman atau 4 halaman, terjemahannya apa? Nggak dikirim. Akhirnya apa? Stop, tutup kajian. Tapi nggak ada sama sekali yang datang kepada ana untuk apa? Untuk bertakziah. Padahal ana udah jelas-jelas saya katakan saya kecewa, sedih. Ya, sudah antusias, ternyata setelah dicek ada 3 halaman atau 4 halaman yang tidak kefoto sama teman ana. Qadarullahu wa masyafa'al. Ya, seperti itulah para ulama salaf. Ya, cintanya mereka terhadap buku. Nah, luar biasa. Sedih kehilangan lembaran-lembaran itu, kehilangan lembaran-lembaran. Lagi pula juga dulu anak pernah cerita, ya, anak pernah menulis tangan, kemudian apa? Beberapa halaman itu, puluhan halaman, kemudian diambil sama di kelas ketika di pesantren. Makanya setelah itu anak sedih, mencari kemana-mana nggak ketemu, karena dicuri, gitu. Dia tertarik dengan tulisan catatan anak, catatan ilmu karena nggak ada di buku-buku lain begitu kan. Tentang ilmu, karena mengumpulkan seperti itu, diambil sama dia. Setelah ketahuan di bindernya, anak tanya, kenapa kamu melakukan seperti ini? Dari itu berselang beberapa lama, berbulan-bulan itu anak kebingungan nyari, karena anak begitu penulis tangan, kemudian mencari faedahnya itu nggak sembarangan. Waktu itu SMA. Kemudian apa? Anak tanyakan, kemudian minta maaf, saya tertarik sebenarnya, tapi bukan caranya seperti ini kan. Hanya minta maaf saja selesai urusannya. Seperti itulah. Tapi kok cerita pengalaman pribadi ya? Kan Anda sudah bilang nggak akan cerita pengalaman pribadi. Cukup buku ini saja. Ulama salaf luar biasa, kehilangan
Buku mereka sedih, makanya tadi apa? Seorang senandung syair tadi loh, begitu luar biasa. Wa faqdul kitabi ka faqdis thawabi faya haula man qad adha'al kutubi. Nah, hilangnya buku itu seperti kehilangan pahala. Nah, hilangan catatan itu seperti kehilangan pahala. Sedih kan kalau kehilangan pahala. Nah, maka celaka orang yang menyia-nyiakan buku, nggak dirawat. Kalau antum melihat buku-buku anak itu rapi sampai detik ini. Buku-buku SMP, buku SMA itu semuanya rapi karena anak rawat. Karena anak cinta banget sama buku. Kalau anak galau, kalau anak sedih, kalau anak pokoknya ada masalah gitu, kadang anak cuma pergi ke perpustakaan, cuma melihat judul-judul buku dan itu sudah meredakan emosi, kemarahan, kesedihan, menghilangkan semuanya. Masya Allah. Jadi hiburan anak itu nggak perlu pergi ke pantai, nggak perlu pergi ke gunung, nggak perlu pergi ke sana, kemari gitu. Tapi cukup apa? Cukup ke perpustakaan, kemudian melihat buku-buku para ulama, selesai. Luar biasa ya, seperti ini. Dan menghafal ini buku siapa, karangan siapa, cukup. Nah, kemudian ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Lah kok ulangin lagi, Allah, astagfirullah. Karena Ayyub As-Sikhtiyani beliau mengatakan akhfi hasanataka kama tukhfi sayyi'atik. Sembunyikan apa? Kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Wala takunanna mu'jaban bi'amalik. Jangan kamu apa? Terperdaya dengan kebaikanmu. Fa innaka la tadri asyaqiyun anta am sa'id. Karena kamu enggak tahu kehidupan besok di akhirat kamu itu akan mulia apa tidak. Kau masuk surga apa neraka? Kan kita nggak tahu. Makanya lebih baik kita menyembunyikan pengalaman pribadi daripada apa? Diumbar seperti itu. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beliau rahimahullah penulis menyebutkan azar yang berikutnya. Qala Ya'qub ibnu Ishaq al-Faswi rahimahullah, aqamtu fi rihlati 30 sana wa kuntu fi rihlati faqallat nafaqati fakuntu udminu al-kitabata laylan wa aqra'u nahara falamma kana dhata layla kuntu jalisan ansakhu fi siraji ay ala dawi siraji wa kana al-waqtu idzaka shita'an fanazala al-ma'u fi 'aini falam ubsir syai'a ay annahu asbaha a'ma. Masya Allah. Fabakaitu ala nafsi linqita'i an baladi wa ala ma fatani min al-ilmi ay bisababil 'ama. Faghalabatni 'aynaya ay nimtu. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi fanadani ya Ya'qub. Ya Ya'qub, jadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ya'qub, lima bakait? Kenapa nangis? Faqultu ya Rasulullah, dhahaba basari fatahassartu ala ma fatani ay minal ilmi. Faqala li, udnu minni, udnu. Ayo mendekat sini, kata Rasulullah dalam mimpi. Fadanautu minhu fa'amurra afwan fil madi. Fa'amarra yadahu ala aynayya ka'annahu yaqra'u alaihima. Thumma istayqadtu fa'absartu fa'akhadtu nusakhi wa qa'adtu aktubu. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Kisah yang menakjubkan. Ya'qub bin Sufyan al-Faswi, seorang ulama, beliau mengatakan, saya pernah melakukan rihlah berpergian selama 30 tahun. Lihat, 30 tahun. Antum mengenal enggak nama beliau? Belajar untuk ilmu 30 tahun. Pernah enggak antum mendengar Ya'qub bin Sufyan al-Faswi? Beliau menuntut ilmu selama 30 tahun. Terkenal enggak? Enggak terkenal kan? Makanya perihal terkenal atau tidak terkenal, Ustadz Fulan terkenal, Ustadz Fulan tidak terkenal, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa dicari, gak bisa diminta. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdirkan terkenal, terkenal. Kalau takdirkan nggak terkenal, ya sudah nggak terkenal. Walaupun antum belajar 30 tahun untuk ilmu agama. Yang penting untuk ilmu agama. Yang penting kita ini fokusnya kepada Allah, bukan manusia, mau terkenal, urusan lain. Itu nilai plus saja. Nah,
Ya'qub bin Sufyan al-Faswi beliau mengatakan, aku pernah berpergian menuntut ilmu selama 30 tahun. Jadi beliau selama 30 tahun menimba ilmu. Dan lihatlah, berkata Imam Syafi'i, menuntut ilmu itu butuh waktu lama. Kalau antum 10 tahun belum menguasai ilmu, ya wajar. Jangan bersedih. Kalau antum 15 tahun hijrah, belum menguasai ilmu, ya wajar. Jangan bersedih. Ini beliau 30 tahun loh, ikhwah. 30 tahun untuk ilmu agama. Dan antum nggak mengenal beliau kan? Nah, ketika sedang rehlah, ya beliau cerita pengalaman pribadi. Suatu saat ketika dari 30 tahun tadi ya, ketika suatu saat sedang rehlah, perbekalan saya menipis. Ya, dulu belum ada motor, belum ada ini, ya. Beliau makan ala kadarnya. Para ulama itu zaman dahulu ala kadarnya makannya. Sampai akhirnya bekal menipis. Kata beliau, saya kecanduan menulis di waktu malam dan membaca di siang. Kalau malam hari menulis, masya Allah, terus menerus, nulis terus kalau malam. Padahal zaman dulu belum ada lampu, zaman dulu belum ada senter. Zaman dulu ya pakainya tintir kayak gitu, obor, kasih minyak kemudian nyala. Zaman Nabi udah ada. Cuma ada lampu. Kemudian kalau terang benderang bulan purnama mereka gunakan. Setiap malam beliau nulis terus. Dan ketika siang hari ada matahari muncul, beliau membaca. Ya. Nikmat matahari yang saat ini kebanyakan orang tidak mau mengingatnya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Tuh lihat tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman. Matahari loh, nikmat yang luar biasa. Sekarang mah nah orang kalau udah pagi aja udah ngeliat jam, udah mandi, pergi, kerja, pulang kayak gitu. Aktivitasnya kayak gitu terus. Ke kantor, balik lagi kayak gitu. Nggak ada sama sekali kepikiran nikmat matahari. Coba kalau siang terus, kalau malam terus. Udah masalah mereka menggunakan apa waktu siang untuk membaca. Kayak gitu terus, kayak gitu terus, kayak gitu terus, kayak gitu terus. Semakin banyak nikmat yang kita dapatkan, terkadang orang itu apa? Waliyazubillah diistidrajkan. Waliyazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari istidraj. Diberikan kemudahan sama Allah, tiba-tiba akhirnya apa? Su'ul khatimah. Waliyazubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Nah, amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menceritakan, falamma kana zata laila, tatkala suatu malam, kuntu jalisan, aku duduk. Ansahu fis siraj ay ala daw'is siraj. Aku menulis, ya, menulis kemudian menukil lembaran ke lembaran, lembaran ke lembaran, kayak merapikan kayak gitu. Intinya menulis. Di bawah apa? Siraj, kayak lampu, lampu tindir kayak gitu bahasa Jawanya, nggak tahu kalau bahasa itu. Pokoknya kayak obor kayak gitulah, lampu terus ada minyaknya. Nah, wa kana al-waqtu idza kasyita. Dan ketika itu lentera ya, bahasa Indonesia lentera, nah, di sana lentera. Tapi lentera yang zaman dahulu kala. Nah, waktu itu musim dingin, bukan musim panas, tapi musim dingin. Kalau musim dingin, kalau daerah Arab Saudi dan atau mendekat ke utara sana, ke kutub-kutub, kalau musim dingin itu malamnya lebih panjang daripada siang. Nah, kalau di Indonesia kan nggak khatulistiwa, jadi ya setengah-setengah. Nah, kata beliau, fanazal al-ma'u fi aini. Fi ainaiya. Tiba-tiba ada air yang menetes di mata saya. Masuk matanya beliau rahimahullah apa? Kemasukan air. Falam ubsir syai'an, sampai beliau pun apa? Tiba-tiba hilang pandangannya. Gak bisa melihat sama sekali. Kata penulis, ay annahu asbaha a'ma. Beliau langsung buta. Jadi buta. Gak tahu buta seketika atau pokoknya intinya buta. Sampai akhirnya apa? Faqalabatni ainaya. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak betul-betul hitam. Dan waktu semakin malam akhirnya beliau pun tertidur. Beliau tertidur. Tapi beliau sempat merasakan kebutaannya itu. Saking apa melihat malam hari kan beliau melihat sinar tadi, lentera tadi. Tapi tiba-tiba apa? Gak bisa kelihatan sama sekali. Cahayanya hilang, terus kabur, akhirnya tertidur. Namanya gelap,
Mau ngapain lagi coba? Ya zikir kalau kagak ketiduran. Kemudian beliau pun ceritakan, faraaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Jadi bertemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Fanadani. Rasulullah pun memanggil dia. Setan tidak bisa menjelma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya antum harus mengetahui sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu. Nah, karakter-karakternya. Jadi bisa apa? Bisa memprediksi, oh betul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan, "Ya Ya'qub, wahai Ya'qub." Ya. Ya'qub bin Sufyan Al-Faswi. Sudah 30 tahun nimba ilmu, mencari warisan Nabi SAW, ketemu sama Nabi. Lima bakait, kenapa kamu nangis, kata Rasulullah. Fakultu, maka kata Ya'qub, ya Rasulullah, dhahaba basari, wahai Rasul. Ya, telah hilang pandanganku, aku buta, wahai Rasul. Fatahassartu ala ma fatani minal ilmi. Maka aku menyesal terhadap apa yang hilang dariku dari ilmu. Karena beliau tadi kan sedang menulis ilmu. Tiba-tiba seketika langsung buta dan hilang. Sedih beliau kan. Nah, kemudian apa ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan kepada tadi Ya'qub, udnu minni, sini, mendekat wahai Ya'qub, sini. Jangan jauh. Nah, dekatkanlah dirimu. Maka Ya'qub tadi apa? Mendekat kepada Nabi SAW. Fa'amarra yadahu ala ainayya. Maka Rasulullah SAW mengusap tangan beliau ke bagian mata Ya'qub. Kedua matanya diusap sama Nabi SAW. Ka'annahu yaqra'u alaihima. Thumma ka'annahu yaqra'u alaihima. Sepertinya beliau membacakan sesuatu gitu. Kata si Ya'qub tadi. Ka'annahu yaqra'u alaihima, beliau membacakan kedua mataku. Doa. Kalau antum perhatikan di sirah Nabi, bagaimana Rasulullah SAW meludahi Ali bin Abi Thalib, kemudian langsung apa? Sembuh. Kemudian Rasulullah mengusap kakinya Khalid bin Walid ketika perang Hunain, sembuh, dan yang lainnya masih banyak. Nah, Rasulullah SAW membacakan. Kata Ya'qub, seolah Nabi itu membacakan apa begitu, kayak doa kepada Allah sebenarnya. Udah selesai itu ketemu sama Nabi SAW. Setelah itu apa? Tsumastaiqadtu, kemudian beliau pun Ya'qub terbangun. Fa'absartu, maka Ya'qub pun langsung bisa melihat. Masya Allah, luar biasa. Kemudian beliau seorang ulama, akhirnya apa? Bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Beliau melanjutkan mencatatnya. Fa akhadtu nusakhi wa qa'adtu aktub. Kemudian aku pun menulis kembali, duduk menyempurnakan tulisan faedah yang beliau inginkan. Luar biasa kan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kalau benar kisahnya ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Makanya banyaklah antum berbuat baik. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong antum. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Kata Rasulullah SAW. Kenali Allah Subhanahu wa taala, dekatkan dirimu kepada Allah ketika masa mudahmu, ketika masa senangmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat pada kamu ketika kamu merasakan kesulitan, ketika mendapatkan kesulitan, kepayahan, bencana, Allah akan ingat. Tapi ketika masa sulitnya dia tidak digunakan waktunya untuk sebaik-baiknya, ya sudah, ketika musibah ya Allah nggak akan ingat. Nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah Allah, Allah akan ingat kalian. Nah, dan beliau menghabiskan waktu 30 tahun untuk menuntut ilmu agama. Ketika ditimpa musibah, Allah Maha melihat, Allah tahu. Akhirnya Allah sembuhkan mata beliau. Luar biasa. Dan itulah akhir dari apa? Pembahasan jalan ke-5. Kemudian penulis mengatakan, wa ba'du ayyuhal akhul habibu
وأيتها الأخت الغالية فهذه هي حسرات الصالحين على ما فاتهم من العلم الشرعي وتلك النت apa sih ini وتلك أنتهم gitu ya وتلك أناتهم لا إله إلا الله أنا kira fi'il وتلك أناتهم وزفراتهم ولعاتهم وذي دموعهم وعبراتهم فيا رفيق الغفلة ويا قرين الكسل أين حسراتك وزفراتك على ما فاتك من العلم الشرعي بل أين دموعك وعبراتك وصدق الله إذ يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Beliau mengatakan, wahai saudaraku tercinta, wahai saudariku perempuan tercinta, kata beliau. Karena buku ini kan buat laki-laki perempuan. Wahai saudaraku tercinta, wahai saudariku yang mulia. Itulah penyesalan orang-orang saleh ketika ilmu agama luput dari mereka. Itulah kesedihan, duka cita, dan air mata mereka. Wahai pemilik kelalaian, wahai temannya kemalasan, mana penyesalanmu dan kesedihanmu atas luputnya ilmu syar'i itu? Mana air mata dan kesadaranmu? Maha benar Allah. Karena Allah SWT mengatakan, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Karena sesungguhnya bukanlah mata mereka yang buta, akan tetapi hati mereka yang buta. Lihat ikhwah. Kebanyakan orang, mereka memiliki pandangan, bisa melihat matahari terbit, matahari tenggelam, bisa melihat sunset, sunrise. Tapi apa? Hati mereka yang mati. Hati mereka mati. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kisah ulama salaf yang begitu menggugah semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Kalau antum mendengar kisah-kisah yang telah kita sebutkan tadi, nggak tergugah sama sekali semangat antum menuntut ilmu, dan ketika nggak ada kajian antum kayak biasa aja gitu loh, ya, nggak sedih, maka perlu dipertanyakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin hatinya sudah mati. Waliyadzubillah. Nah, khawati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita selalu, membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan sampai ke titik ini. Ya, kita tidak akan bisa membaca buku ini dengan begitu banyak sekali faedah-faedah, kisah-kisah yang kita telah baca. Nah, khawatufillah zanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.